Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari hukum pidana di pertemuan ketiga. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang ilmu hukum pidana. Ketika hukum pidana dipandang sebagai keilmuan, bagaimana posisinya dia dengan keilmuan yang lain, dan juga ilmu bantu yang lain, seperti kriminologi salah satunya. Nah, terus juga teman-teman juga udah belajar hukum pidana sendiri itu seperti apa. Paling enggak mata kuliah ini mempelajari tentang apa aja sih, dari asas-asas kah atau dari sisi yang lain. Nah, itu teman-teman sudah dapat di pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar hukum pidana dan juga tentang pidana sendiri itu apa sih. Nah, jadi di slide yang pertama ini kita pertama belajar tentang konsep dasar dalam hukum pidana ya. Nah, menurut George P. Fletcher, ini yang saya kutip dari bukunya Profesor Eddie Yarich. Nah, di sini terdapat paling tidak Fletcher ini mengungkapkan ada 12 konsep. Ya, 12 konsep dasar dalam hukum pidana. Nah, tetapi ini saya hanya mencantumkan 7 saja ya, yang saya jelaskan di video ini hanya 7 saja, tapi nanti insya Allah saya kasih di slide ke kalian, ya saya sebutkan 12-12-nya. Oke, nah jadi ini sifatnya kenapa saya buat kayak versus gitu, jadi ini kayak antinomi. Nah, antinomi itu bisa kita artikan sebagai dua hal yang sedikit banyaknya itu bertolak belakang, tetapi tidak dapat saling menegasikan. Nah, jadi di sini antinomi hukum ini adalah yang membuat suatu sistem hukum itu lebih luas, nggak kaku. Nah, sehingga bisa disesuaikan dengan dinamika di dalam masyarakat itu seperti apa. Nah, ini yang dituliskan oleh Profesor Eddy seperti itu. Kita lanjut ke yang pertama ya. Kita coba bahas tentang substansi sama prosedur. Nah, jadi kalau seseorang yang melakukan kejahatan itu secara substansi dia memang telah melakukan pelanggaran hukum. Tetapi apakah orang tersebut kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu kejahatan yang telah dilakukan? Nah, itu kan tergantung sama prosedurnya. Ada kemudian kita nanti bisa mengenal alasan penghapus pidana dan sebagainya. Di situ orang bisa memenuhi rumusan pasal tertentu, tetapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bisa kemudian perbuatan pidana itu dia pertanggungjawabkan. Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke subjek versus objek. Nah, jadi dalam hukum pidana itu memang ada dua hal yang penting, yang menentukan siapa yang kita tuntut dan atas tindakan apa orang itu dituntut. Nah, jadi subjek itu mengacu pada siapa yang melakukan dan objek mengacu pada apa yang dia lakukan. Ya. Jadi subjek objek ini penting. Nanti rumusan pasal pun kalau teman-teman jabarkan satu persatu di KUHP akan sangat terlihat. Barang siapa mencuri, kalau pasal 362 tentang pencurian misalnya. Barang siapa, oke, subjeknya berarti barang siapa, siapapun itulah. Nah, perbuatannya apa yang dilakukan? Nah, itu yang kemudian mengacu pada objeknya. Ia melakukan apa sih? Oh, ternyata di 362 KUHP barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengambil dan kemudian mengambil untuk memiliki barang yang sebenarnya bukan milik dia, misalnya kayak gitu. Nah, di situ kan sudah kita bisa melihat dari satu rumusan pasal aja subjeknya udah jelas dan objeknya juga jelas. Nah, subjek mengacu pada siapa yang melakukan dan objek mengacu pada apa yang ia lakukan itu. Nah, lanjut ke yang ketiga. Sesuatu yang disebabkan oleh manusia versus peristiwa alam. Nah, ini misalnya saya contohkan nih. Kalau misalnya ada si A sama si B. Nah, ini Profesor Eddy mencontohkannya seperti itu. Misalnya si A ingin membunuh si B. Nah, si A datang ke rumahnya si B, sudah bawa golok misalnya. Mau dibunuh dengan golok lah misalnya ya kayak gitu.
Nah, baru ketuk pintu, si B-nya pas mau bukain tiba-tiba kena serangan jantung. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan peristiwa alam. Kita tidak bisa kemudian mengatakan itu adalah peristiwa pidana. Walaupun memang kita tahu si A itu datang memang niatnya untuk membunuh si B. Tetapi kan kejadian meninggalnya si B itu karena serangan jantung. Pintu baru diketuk, dia baru mau bukain, lah kok kena serangan jantung. Nah, itu peristiwa alam di luar kehendaknya manusia. Nah, tetapi beda lagi kalau kita udah bicara peristiwa pidana, ya kalau ada akibat berarti ada permulaannya dong. Nah, itu bisa kita kategorikan sesuatu yang disebabkan oleh manusia. Tuh ya. Lanjut, kita ke yang keempat, kesengajaan versus kelalaian. Nah, kesengajaan atau dolus, kelalaian atau culpa. Nah, ini nanti teman-teman juga akan belajar di sesi berikutnya. Biasanya sih memang adanya pembedaan kesengajaan sama kelalaian ini bisa membawa dampak berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Memang rata-rata yang dilakukan dengan sengaja ya tentunya jelas lebih berat hukumannya daripada dengan yang dilakukannya karena kelalaian, karena culpa. Tuh. Nah, lanjut yang kelima, ada percobaan versus delik selesai. Nah, delik itu tindak pidana ya. Nah, tindak pidana bisa dikatakan selesai ya jika kemudian memenuhi rumusan unsur pasal-pasalnya apa aja gitu. Misalnya kalau kita bicara pasal 338 tentang pembunuhan, ya berarti ada seseorang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, otomatis berakibat apa? Ya berakibat pada matinya seseorang. Nah, jika itu semua sudah terpenuhi, ya udah, itu dikatakan delik selesai. Tindak pidana ini telah selesai dilakukan. Nah, tapi bagaimana dengan percobaan? Nah, kalau percobaan beda lagi. Percobaan itu dia adalah perbuatannya itu sudah ada niatnya. Dia dan si pelakunya sudah ada permulaan perbuatan. Sudah ada hal awal yang sudah dia lakukan. Tindakan awal permulaan perbuatan itu sudah dia lakukan. Akan tetapi kemudian perbuatan itu tidak bisa berlanjut dan berhenti. Dan perbuatan itu berhenti bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi terjadinya ya karena karena sesuatu di luar kehendaknya dia. Nah, jadi syaratnya percobaan itu ada niat. Yang pertama ya, ada niat. Yang kedua, adanya permulaan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Dan yang ketiga, tidak sampai selesai perbuatan itu dilakukan, tetapi terhenti karena sesuatu hal yang terjadi di luar kehendaknya si pelaku itu. Nah, itu ya. Nanti percobaan lebih lanjut akan kita pelajari di mata kuliah hukum pidana dan pemidanaan ya di semester 4. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Ada pelaku versus penyertaan. Nah, jadi di sini maksudnya ya kalau misalnya pelaku itu melakukan kejahatannya sendiri, ya udah dia pelaku satu-satunya. Tapi kalau ternyata kejahatan ini dilakukan lebih dari satu orang, misalnya ada keterlibatan orang lain, ternyata ada yang menyuruh melakukan, terus ada yang disuruh melakukan, dan ternyata ada juga yang membantu melakukan dalam proses terjadinya peristiwa pidana itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita pelajari di penyertaan. Nah, nanti penyertaan bisa dipelajari di semester 3. Hukum pidana dan pemidanaan itu di semester 3, bukan semester 4 ya. Nah, jadi percobaan, penyertaan itu semua akan dipelajari di semester 3. Nah, gimana sih nanti orang yang menyuruh, orang yang disuruh, orang yang ikut serta dalam melakukan, orang yang membantu melakukan. Nah, itu ada porsinya sendiri-sendiri. Nanti ya dipelajari lebih lanjut di semester 3. Kemudian ada juga yang terakhir, ya sebenarnya di sini ada 12 ya, tapi di sini saya padatkan cukup 7 ini aja. Nanti teman-teman bisa coba cari tahu sendiri ya. Nah, bisa kok baca referensi yang lain, pasti ada. Nah, yang terakhir ya ini, keadilan versus legalitas. Nah, kalau kita kemarin sudah sempat membahas ya, legalitas itu berarti kan kita akan merujuk kepada hukum positifnya seperti apa. Karena ya sesuatu
tidak bisa yang kemudian dihukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh orang lain itu, bukan perbuatan pidana, suatu perbuatan itu tidak bisa yang kemudian dihukum kalau nggak ada hukum pidana yang mengatur terkait dengan perbuatan tersebut. Jadi semuanya itu harus ada legalitasnya, harus ada aturannya. Negara memberikan pemidanaan kepada seseorang ya harus ada dasarnya. Nah, tetapi kenapa sih kok di sini ternyata diversuskan sama keadilan? Nah, karena keadilan itu ternyata nggak semata-mata berdasarkan hukum positif, tapi kita juga bisa ngomongin moralitas. Yang mana kadang kita bisa melihat keadilan bisa juga berbenturan dengan kepastian hukum. Nah, ini teman-teman bisa balik ke mata kuliah PIH yang kemarin ya, saya sudah sempat jelaskan bagaimana ketika keadilan sama kepastian hukum itu bertabrakan, manakah yang harus diutamakan duluan. Nah, ini bisa mengulang materi-materi yang waktu itu ya. Oke, kita lanjut ke pengertian pidana. Nah, di sini saya mencantumkan ada pengertian pidana menurut Simons, Van Hammel, dan juga Sudarto. Nah, teman-teman jadi harus paham ya. Kemarin kita belajar ilmu hukum pidana itu kita memandang hukum pidana dari sudut pandang keilmuan itu seperti apa sih. Nah, kemudian belajar hukum pidananya sendiri apa sih. Nah, sekarang kita belajar pidananya itu apa. Nah, pengertian pidana itu sebenarnya mudahnya, simpelnya itu ya adalah penderitaan, nestapa. Ya, pidana itu berarti penderitaan, nestapa. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ada 3 ahli, Simons, Van Hammel, dan juga Sudarto telah mengungkapkan yang dimaksud dengan pidana adalah demikian. Nah, lebih lanjut di bukunya Profesor Edi kemudian memberikan kesimpulan bahwa ternyata pidana itu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Nah, kemudian pidana itu diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Nah, saat ini kita balik lagi kan ke legalitas. Pidana itu diberikan ya karena perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Nah, aspek legalnya itu ada. Nggak mungkin negara itu memberikan suatu penderitaan kepada seseorang ya kalau nggak diatur terlebih dulu di hukum pidana. Nah, sehingga ya harus selalu ada aturannya dulu gitu. Nah, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci. Nah, bahkan sanksinya juga sudah diatur, prosedur pemidanaannya juga udah diatur. Nah, semuanya harus jelas ya. Kita lanjut ke tujuan pidana. Nah, ini tujuan pidana ini bisa tergambarkan dari teori-teori pemidanaan. Nah, kalau teori absolut ini kita bahas yang pertama ya. Ini lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Nah, teman-teman coba buka lagi slide yang sebelumnya di pertemuan pertama kita waktu itu yang melalui Zoom ya. Di situ saya sudah menjelaskan perbedaan aliran klasik, kemudian aliran neoklasik. Nah, itu seperti apa? Aliran modern seperti apa? Nah, nanti teman-teman pahami lagi. Nah, kalau teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Jadi di sini ternyata legitimasinya pemidanaan itu ya pembalasan. Kok jadi dibalik gini sih ngomongnya? Pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Nah, jadi adanya pemidanaan itu ya karena untuk tujuan pembalasan kepada pelaku. Negara berhak loh menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Nah, kalau teman-teman baca slide yang di pertemuan sebelumnya, apa aja sih emang kepentingan hukum yang dilindungi? Ada individu, ada masyarakat, ada harta benda, kehormatan, ya toh. Nah, nanti teman-teman silahkan baca slide yang sebelum-sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya lagi. Nah, itu untuk merefresh aja sih. Kemudian di teori ini dibagi, ada pembalasan subjektif dan juga ada yang namanya pembalasan objektif. Nah, kalau yang subjektif, dia pembalasannya terhadap kesalahannya pelaku. Ya, jadi ke kesalahannya pelaku. Tapi kalau yang objektif itu lebih ke perbuatannya pelaku. Pembalasan terhadap perbuatan pelaku. Oke, kita lanjut ke teori relatif. Nah, dasar pemidanaannya adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana itu untuk mencegah kejahatan. Ya, jadi kalau yang teori absolut tadi untuk pembalasan kepada si pelaku.
Tapi kalau teori relatif itu lebih ke ketertiban masyarakat dan untuk mencegah kejahatan tidak terjadi di masyarakat. Nah, lebih lanjut, dalam teori relatif ini ternyata pencegahannya itu dibagi jadi dua, pencegahan umum sama pencegahan khusus. Kalau pencegahan secara umum itu agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau pencegahan khusus itu ditujukan kepada pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, jadi pencegahan umum itu agar orang lain yang bukan pelaku itu tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau pencegahan secara khusus, ya ke pelakunya. Nah, supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, di sini saya tambahkan salah satu ahli, von Verbach, sempat kemudian mengemukakan istilah paksaan psikologis. Nah, jadi sebenarnya adanya pencegahan umum ini agar setiap orang tidak melakukan kejahatan, ya secara nggak langsung ini merupakan paksaan psikologis nih dari negara kepada masyarakat dengan memberlakukan hukum pidana. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi agar agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Nah, jadi negaranya harus melakukan pencegahan secara umum. Nah, ini bisa kita sebut juga paksaan secara psikologis nih, kalau menurut von Verbach. Tuh. Nah, lanjut, teori gabungan yang dikemukakan oleh Voss. Nah, ini jadi kombinasi antara pembalasan dan juga ketertiban masyarakat. Nah, jadi kombinasi antara teori absolut dan juga relatif. Nah, titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pembalasan kepada pelaku iya, tetapi perlindungan kepada masyarakat pun juga iya. Nah, pembalasan itu ternyata dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi ini menggabungkan absolut sama relatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang teori kontemporer ya, yang berkembang kemudian. Nah, pada pada dasarnya sebenarnya berasal dari ketiga teori yang sebelumnya, tetapi ada modifikasi. Nah, kalau kita lihat di teori efek jera yang dikemukakan oleh Lavallee, tujuan pidana sebagai deterrence effect agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kalau kita lihat di teori yang sebelumnya, ini berarti cocok sama yang mana nih? Yang relatif ya. Relatif yang pencegahan khusus. Nah, agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, kita ke teori edukasi. Pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, kita bisa lihat juga dia mungkin turunannya ini yang kemudian dimodifikasi melalui sarana edukasi. Nah, turunannya yang relatif yang pencegahan umum agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Nah, lanjut ke teori rehabilitasi. Tujuan pidana sebagai rehabilitasi. Nah, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan gak akan lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Nah, kalau Thomas Aquinas bilang pidana ini ternyata sebagai obat, jadi memperbaiki si terpidananya gitu. Lanjut ke teori pengendalian sosial. Nah, Lavallee lagi nih mengatakan bahwa tujuan pidana sebagai pengendalian sosial, yang mana artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Nah, karena memang masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahatnya si pelaku gitu. Lanjut ke teori keadilan restoratif. Nggak usah terlalu detail ya, teman-teman pasti insya Allah udah paham lah. Yang pengendalian sosial maksudnya. Nah, teori keadilan restoratif ini teman-teman pasti juga udah lumayan sering ya kalau baca-baca jurnal, kemudian baca-baca berita atau diskusi-diskusi hukum, mungkin sering mendengar keadilan restoratif. Ini yang kemarin siapa ya? Dera kayaknya yang sempat menanyakan ya waktu di Zoom itu, di pertemuan kita waktu Zoom itu sempat menanyakan tentang keadilan restoratif. Nah, ini konsep yang saat ini mulai gempar, mulai banyak
berikan di dalam perkuliahan konsep ini gitu. Oke, jadi tujuan pidana untuk memulihkan keadilan. Nah, bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Nah, jadi sebenarnya konsepnya restoratif justice itu dia ya hampir kayak mediasi ya. Dia tapi bukan mediasi juga sih. Kalau dikatakan mediasi nanti salah, bukan. Jadi dia itu bisa mengumpulkan pelaku, korban, dan juga bahkan mungkin komunitas yang merasa terganggu dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, langsung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini secara bersama, memulihkan korban sebagai orang yang mengalami kerugian atas kejahatannya pelaku, dan membuat pelaku itu jerah seperti apa, merehabilitasi pelaku juga agar pelaku tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini yang lumayan sekarang berkembang di negara kita dan mulai banyak diajarkan di mata kuliah hukum pidana. Kadang juga ada sisipan-sisipan materi bahan kajian terkait restoratif justice ini. Oke, kita ke slide terakhir ya. Jadi bentuk peradilan pidana, kalau menurut Eglas nih, dia membagi atau mengklasifikasikan menjadi 3. Ada retributif, yang ternyata itu menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Oke, jadi ini lebih ke pembalasan ya, menghukum pelakunya. Tapi ada juga yang distributive justice, tujuannya untuk merehabilitasi pelakunya. Oke, ada juga yang restoratif justice yang tadi sempat kita bahas. Nah, pada dasarnya adalah prinsip restitusi. Nah, teman-teman bisa baca sendiri tuh. Melibatkan korban, melibatkan pelaku dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Jadi nggak hanya korbannya aja tuh yang direparasi, tetapi pelakunya juga direhabilitasi. Nah, jadi kepentingannya ternyata nggak yang kayak retributif ya. Retributif dia mungkin hanya pembalasan, fokusnya ke pelaku aja. Tetapi kalau restoratif udah melihat bagaimana peran korban ketika terjadi suatu tindak pidana dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini korban juga berperan dan juga memiliki andil lah di situ. Nah, karena memang korban juga sudah dilibatkan nih dalam konsepnya restoratif justice. Oke, di sini sebenarnya sudah saya kasih kata kunci ya dari tadi. Nah, saat ini bentuk peradilan yang manakah yang dikembangkan di Indonesia? Wah, kata kuncinya udah terlalu banyak saya sebut tadi. Nah, berikan contoh bukti konkretnya. Ini teman-teman silahkan menjawab di e-learning ya. Jadi nanti teman-teman punya cukup banyak waktu untuk belajar dan kemudian menjawab pertanyaan ini. Dan nanti kalau sudah teman-teman jawab, tinggal teman-teman ketik aja di e-learning. Nanti ada Q&A forum. Nah, Q&A forumnya itu akan saya buka sekitar pukul 11 sampai 11.25. Kan perkuliahan kita berakhir di 11.25. Nah, jadi teman-teman punya waktu durasi 25 menit untuk mengetikkan itu. Nah, kalau misalnya nggak mau kehabisan waktu, ya jangan lebih dari 11.25 ya, karena di setting secara sistem sudah sampai 11.25 gitu. Nah, nanti teman-teman kalau udah tinggal diketik aja, sehingga sebelumnya manfaatkan waktu sebelum jam 11 itu untuk belajar, untuk memahami materinya dan cari jawabannya. Buat dengan kalimatnya teman-teman sendiri, langsung kemudian diketikkan di e-learning di Q&A forumnya ketika sudah jam 11 itu ya. Oke, mata kuliah hukum pidana hari ini, nah ini referensinya ya, bukunya Profesor Edi dan juga Profesor Masukin Rubai. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya dalam perkuliahan hari ini. Semoga mendapatkan manfaat ya dari perkuliahan hari ini dan bisa tambah semangat lah kuliahnya. Oke, ceria selalu, jaga kesehatan ya. Terima kasih.